Halo Sobat Kompas TV, industri perfilman di Indonesia sejak beberapa tahun belakangan ini sudah mulai menunjukkan eksistensinya sebagai media sarana hiburan bagi masyarakat di Indonesia. Berbagai genre judul model perfilman yang tayang di bioskop Indonesia mulai mendapati pasarnya bagi masyarakat di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari jumlah jam tayang mencapai angka jutaan. Dan film yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia ialah film yang bergenre horor. Misalnya saja pada tahun 2022 kemarin, film horor yang berjudul KKN di Desa Penari menurut filmindonesia.or.id mendapatkan jumlah penonton mencapai 10,1 juta orang dalam waktu penayangannya. Jumlah tersebut bahkan dinilai melebihi rekor yang dimiliki sebelumnya oleh film berjudul Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1 yang mendapatkan 7 juta penonton pada tahun 2016 silam. Minat masyarakat Indonesia terhadap film horor tidak hanya berhenti di tahun 2022 saja. Di tahun-tahun berikutnya, perfilman yang bergenre horor tetap merajai peringkat film dengan jumlah penonton terbanyak di Indonesia. Film-film horor tersebut yang pernah tayang di Indonesia seperti Danur 1, 2, dan 3, Pengabdi Setan 1 dan 2, Susana Bernapas Dalam Kubur, Ivana, Perempuan Tanah Jahanam, The Doll, dan lain sebagainya. Dalam catatan film _Indonesia per tanggal 24 April tahun 2024, update Instagram @filmindonesia.or.id, 8 dari 9 film dengan rentang jumlah 1 hingga 2 juta penonton di bioskop Indonesia didominasi oleh film bergenre horor. Paling atas dimiliki oleh film berjudul Agaland the Movie dengan jumlah mencapai 9.118.000 lebih penonton. Diikuti oleh film Siksa Kubur dengan jumlah 3.227.000 lebih penonton. Berdasarkan data-data tersebut, kita dapat menyaksikan bahwa masyarakat di Indonesia memang sangat gemar untuk menyaksikan film yang bergenre horor. Namun yang jadi pertanyaannya, mengapa ya masyarakat Indonesia gemar sekali untuk menyaksikan film yang bergenre horor? Minat besar masyarakat Indonesia nonton film horor terus menjadi potensi bisnis menarik bagi produser film untuk menciptakan film horor lokal yang baik. Antusiasnya dalam menyaksikan penayangan film horor di bioskop menjadi sebuah pengamatan. Mengapa ya masyarakat Indonesia gemar sekali menonton film yang bergenre horor? Hikmat Darmawan, seorang pengamat film sekaligus anggota Komite Film Dewan Kesenian Jakarta berpendapat, yang menjadi pengaruh film horor terhadap antusias masyarakat Indonesia ialah karena dengan menonton film horor, apa yang dicemaskan dan ditakutkan di dalam kehidupan bermasyarakat akan tercerminkan dalam film horor yang dibuat. Dalam perbincangan dengan Merdeka.com pada tanggal 25 Agustus tahun lalu. Mitos horor dan urban legend yang kerap kali dibicarakan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia itu dituang dalam bentuk audio dan visual secara baik. Bayang-bayang menjadi imajinasi sedari kecil itu terwujud melalui media tayang perfilman yang ada di Indonesia. Kondisi ini menjadi suatu hal yang umum terjadi di Indonesia, di mana para orang tua gemar menceritakan kejadian horor atau mistis kepada anak-anaknya, menyampaikan rasa takut, khawatir, dan kecemasan yang disebabkan oleh makhluk tak kasat mata tersebut. Selain itu, mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama dan berbudaya menjadi faktor mengapa nuansa horor dan kengerian dapat muncul di tengah kehidupan masyarakat. Contohnya ialah larangan untuk main keluar rumah saat menjelang maghrib kepada anak-anak dengan alasan pergantian waktu dengan makhluk gaib dan lainnya. Yang pada akhirnya, cerita tersebut diangkat menjadi sebuah judul film horor dengan nama Menjelang Maghrib yang tayang pada tahun 2022 dan film Waktu Maghrib yang tayang pada tahun 2023. Dikutip dari artikel voaindonesia.com yang berjudul Indonesia Suka Film Horor. Saat wawancara dengan Manoj Punjabi, CEO dan pendiri MD Picture, mengatakan keberhasilan KKN di Desa Penari adalah salah satu bukti bahwa masyarakat Indonesia terobsesi film-film horor. Manoj bahkan berani mengatakan, meski sulit diterima akal sehat, cerita-cerita horor mudah diyakini kebenarannya oleh masyarakat Indonesia. Horror is very relatable bagi masyarakat Indonesia. Mereka percaya kejadian ini. Mereka mungkin pernah melihat kesurupan. Meski mereka percaya atau tidak percaya, jadi gampang dicerna, komentarnya. Dari pernyataan tersebut kita dapat melihat alasan mengapa masyarakat Indonesia cenderung menyukai film yang bernuansa horor.
Selain mengasyikan, film horor juga dapat membawa imajinasi penonton khususnya masyarakat Indonesia menjadi kenyataan melalui audio dan visual. Apalagi mayoritas masyarakat Indonesia yang memiliki nilai agama dan budaya, seperti agama Islam misalnya, yang ketika meninggal dunia, ia akan dikafankan. Dan kematian tersebut dijadikan bayangan mistis sebagai hantu yang bergentayangan yang biasa disebut sebagai pocong. Dan cerita mengenai mistis mengenai hantu pocong diadaptasikan dengan berbagai macam judul film yang ada. Seperti Mumun pada tahun 2022, Pocong The Origin pada tahun 2019, Tali Pocong Perawan pada tahun 2009, dan lain sebagainya. Selain karena nilai agama dan kebudayaan yang ada di dalam masyarakat, kebiasaan masyarakat Indonesia menonton film horor juga dapat dijelaskan secara keilmuan atau saintis. Ketika dicermati lebih jauh, sesungguhnya terdapat dua hal yang bertolak belakang pada para pecinta film seram tersebut. Mereka menonton film untuk menghibur diri, tetapi dengan tontonan yang menakutkan. Dengan kata lain, dapat diungkapkan sebagai menghibur diri dengan penderitaan. Sebab takut adalah kondisi emosi negatif yang dekat dengan situasi derita. Fenomena kontradiktif itu dipaparkan oleh Catherine Brownlow, seorang neuropsikiatris dari Ohio State University. Brownlow menyebutkan bahwa menghadapi pengalaman menyeramkan dan munculnya perasaan resiko terdesak ketika menonton film horor dapat menimbulkan efek perasaan aman dan tenang setelahnya. Perasaan ketakutan ketika menonton film horor menjadi suatu bentuk untuk menantang diri bahwa seseorang dapat menghadapi sesuatu yang menyeramkan. Pada kesempatan berikutnya, di kehidupan nyata tidak lagi terintimidasi dengan situasi yang sulit, berisiko bahkan menyeramkan sekalipun. Singkat kata, menonton film horor dapat meningkatkan imunitas seseorang dalam menghadapi tantangan dan sulitnya kehidupan. Manfaat menakuti diri dengan film horor dijelaskan oleh Brownlow dari aspek fisiologi atau fisik yang berpengaruh pada aspek psikologi atau kejiwaan. Salah satu reaksi penonton film horor adalah berdiam diri tidak bergerak, dengan kata lain, otot menjadi tegang. Hal ini dapat terjadi pada konteks sedang menghadapi bahaya atau diincar predator misalnya, sehingga membuat manusia menjadi tidak mudah terdeteksi karena berdiam diri, tidak ada pergerakan. Kemudian ada juga reaksi pada detak jantung dan ritme napas meningkat yang dipicu oleh hormon kortisol dan adrenalin. Hormon kortisol menjadi bagian dari respon tubuh saat menghadapi situasi stres atau ketakutan. Fungsi dari hormon ini untuk menyediakan energi berlimpah secara seketika untuk bereaksi cepat terhadap suatu tekanan atau ancaman. Menurut Brownlow, fase relaksasi inilah yang menjadi manfaat dari menonton film horor sebab hormon dopamin muncul dan memberi efek ketenangan setelah menonton film. Hormon dopamin atau sering disebut sebagai hormon kebahagiaan dapat memberikan efek tenang, gembira, percaya diri, dan efek emosi positif lainnya. Film horor sebagai hiburan dapat dipahami dari sudut pandang sains, meskipun terdapat faktor yang bertolak belakang antara rasa menakutkan dan melegakan. Efek tersebut hanya bisa didapat ketika audiens yang menonton film tersebut relevan terhadap latar belakang budayanya. Glendy Walters, seorang psikolog forensik dari Universitas Cutstone di Pennsylvania, Amerika Serikat, ia mengidentifikasi ada 3 faktor yang harus terdapat dalam film horor. Pertama, faktor menegangkan yang terdapat dibangun melalui elemen misteri, teror, dan kejutan. Selanjutnya ialah faktor relevansi terhadap audiens. Misalnya mengangkat mitos yang terkenal di masyarakat setempat, relevansi ranah publik terkait persoalan sosial, dan budaya serta keyakinan dan kepercayaan juga penting diperhatikan untuk membangun kisah yang cukup logis. Faktor ketiga yang diungkapkan oleh Walters adalah ketidakrealisannya. Melebih-lebihkan elemen dalam film pada aspek teatrikal yang tampak dari para aktor, efek visual, serta tata suara yang dibuat secara dramatis. Tanpa adanya dramatisasi, maka efek menakutkan pada suatu film horor tidak akan terasa. Film horor yang tayang pada perfilman di Indonesia sebisa mungkin relevan dan dapat diterima oleh masyarakat di Indonesia. Simbol-simbol yang disematkan pada film horor tersebut itu merupakan identitas dari kebudayaan dan keagamaan mayoritas di Indonesia. Dan identitas yang paling banyak digunakan pada perfilman horor di Indonesia ialah identitas agama. Tak hanya budaya, relevansi atau kesesuaian jalan cerita film tersebut terhadap kehidupan nyata yang diadaptasi itu dapat juga dianggap kebenarannya pada sebuah film. Misalnya saja pada film Vina belakangan ini,
yang dapat diadaptasi dalam kehidupan nyata, yakni seorang wanita bernama Vina yang dibunuh oleh kerabat dekatnya. Film horor telah menjadi sarana hiburan yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia saat ini. Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah ya!